Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro. Kali ini Mas Cokro akan bercerita tentang peristiwa pembunuhan di mana peristiwa pembunuhan itu sempat menggegerkan warga setempat karena aksi pembunuhannya bisa dibilang cukup sadis sih, karena sampai si korban itu lehernya ini kalau tidak ada kulit ini udah putus dan mukanya itu sudah bekas luka bacokan semua. Dan ini adalah kisah nyata. Kejadian itu sekitar 6 tahun yang silam kayaknya. Saya masih ingat betul itu. Jadi waktu itu pukul 1 malam. Selagi tidur itu HP berbunyi, berdering. Saya angkat tuh, yang nelpon teman saya. Kata teman saya, bangun, ada apa? Kata saya, emang kamu nggak dengar apa? Dengar apa? Ada yang dibunuh katanya. Di mana? Di bulakan karetan itu. Saya terbangun waktu itu kan, langsung terbangun. Ketika teman saya menelpon bahwa ada peristiwa pembunuhan di tempat tersebut, sontak pikiran saya itu langsung ngecunnya itu, waduh, ini adik saya kerja belum pulang nih, mungkin belum pulang nih kan. Saya telepon balik dia, di mana itu lokasinya, di tempat karat-karatan itu, di tanjakan itu, di jalan tanah. Di mana lokasi tersebut adalah akses jalan yang sering dilewatin adik saya ketika kerja malam. Saya langsung bangun, ambil jaket, keluar. Saya langsung ke rumah ibu saya waktu itu. Saya ketok kan. Dibuka, saya tanya, kita udah pulang belum bu? Nggak tahu, tanya, ini biasanya jam 11 sudah pulang, tapi ini sampai hari gini kok belum pulang. Saya langsung panik gitu. Masya Allah, kata saya, jam 1, biasanya jam 11 sudah pulang, jam 1 belum pulang. Oh sudah, pikiran saya itu udah nggak karu-karuan. Saya langsung engkol motor, tancap menuju lokasi tempat di mana yang diceritakan di situ terjadi peristiwa pembunuhan. Pikiran saya itu udah kacau. Saya keingetan adik saya terus waktu itu. Nah, waktu itu kan gerimis tuh, agak gerimis gitu kan. Jadi jalan licin. Saya nekat. Nah, rupanya arah jalan menuju itu udah ramai, orang-orang tuh udah menuju ke situ di lokasi pembunuhan tersebut. 100 meter sebelum nyampe lokasi itu, jadi bau amis darah itu sudah kerasa banget tuh, udah kerasa menusuk hidung, kerasa banget. Dan saya merinding 100 meter sebelum nyampe itu, saya merinding. Wah, udah kacau tuh pikiran. Mana saya kepikiran adik saya terus lagi. Nah, semakin mendekat, situ udah ramai. Orang tuh udah ramai tuh, berkerumun. Saya taruh motor, saya parkiri di karetan sebelahnya itu, saya jalan. Saya menyeruak tuh di kerumunan orang. Saya mau melihat, penasaran siapa sebenarnya ini si korban ini. Begitu saya melihat, astagfirullahaladzim, asli saya nggak tegang lihat kondisi jenazahnya waktu itu. Coba bayangin saja, ini sebelah mata sini bekas luka bacok ini, miring. Rambut ini botak karena bekas bacokan habis, botak. Nah, leher ini hampir putus. Kalau nggak ada kulit, kalau nggak digandulin kulit, ini sudah putus ini bekas bacokan. Jadi mengslek gitu tuh posisinya. Dan matanya tuh, waduh, ngeri banget. Saya ngeliatnya melotot. Nah, ketika itu saya tanya, siapa ini korban ini? Ini katanya anak itu desa tetangga. Masih muda sih, anak desa tetangga. Anak siapa? Nggak tahu, katanya anak Pak Harun gitu pokoknya. Dari situ
hati saya agak merasa lega, karena yang saya bayangkan hal-hal buruk tentang adik saya itu ternyata bukan. Saya lega, berucap alhamdulillah bukan adik saya ternyata. Cuman ya itu tadi, nggak tega melihat. Dan itu saya tanya-tanya itu ke temen yang ada di situ, ini kasusnya sebenarnya gimana, ini masalah apa? Nah, pembunuhan itu masalahnya sepele, cuman gara-gara HP. Menurut narasumber yang saya tanya waktu itu, jadi si korban ini dia itu punya teman akrab, itu pelakunya teman akrabnya sendiri, teman akrabnya, tidur bareng, sering makan sering bareng. Nah, si korban ini rupanya HP-nya dipinjam oleh temennya, 2 temennya itu. Sudah sekitar 1 minggu nggak dipulang-pulangin HP itu. Ditanyakan terus kan sama si korban ini, mana HP saya, besok tak pulangin. Nanya terus. Nah, mungkin si pelaku ini jengkel, janjiin kalau mau ngambil HP ke rumah saya aja, kata pelakunya kan. Nah, waktu mau kejadian itu, yaitu si korban langsung ke rumahnya mau ngambil HP. Ketika sampai di rumahnya pelaku, diajak ngobrol dulu, diajak minum, makan, biasa ngobrol, nggak ada masalah. Setelah mau menjelang tengah malam itu, dengan alasan si korban ini mau diantar pulang ke rumahnya sama kedua temannya. Mana, dia nanya dulu sebelumnya tuh, mana HP-nya, katanya saya suruh sini mau dikasih HP-nya. Ya udah, nanti tak kasih di rumahmu aja, ayo kita pulang, saya anterin kamu. Ya, tanpa curiga si korban itu langsung ikut aja. Nah, kebetulan si korban ini dia kan bawa motor tuh, nganterinnya si pelaku ini berdua, jadi mereka botik. Nah, rencananya katanya mau nganterin, nanti sekalian mau nginep di tempat korban si pelaku ini, 2 orang ini. Setelah sampai di lokasi kejadian itu, mereka si pelaku ini berhenti, katanya mau, ya kita berhenti dulu nih, lihat HP-nya ini, mau ngasih HP katanya. Berhenti di situ. Tanpa curiga si korban itu langsung menghentikan motornya di tempat kejadian itu. Setelah nyampe di situ berhenti, si korban ini turun. Pelaku ini tanpa basa-basi, dia langsung ngambil goloknya itu, disabet pas kena plek di sini. Si korban belum nyadar waktu itu, kenapa kamu kok memperlakukan saya seperti ini, saya kurang baik gimana sama kamu, saya pinjamin HP. Udah, katanya, tambah beringas kan si pelaku ini, semakin membabi buta, bacok sana bacok sini. Si korban ini sudah merintih-rintih minta tolong, ampun, jangan bunuh saya. Tapi karena mungkin udah kesetanan tuh si pelakunya, langsung aja tubuhnya ini penuh dengan bacokan ini. Wah, sudah nggak karu-karuan jari ini. Waduh, mungkin karena dia nangkis gitu ya. Nah, ketika si korban ini sudah roboh, bersimbah darah di tempat kejadian itu, dilihatnya rupanya belum mati ya. Nah, dengan sadisnya si pelaku ini menggorok lehernya ini, dibacok lagi, digorok lagi, sampai hampir mau putus. Baru si korban waktu itu langsung meninggal. Nah, cerita tersebut itu berasal dari narasumber yang menyaksikan pengakuan pelaku yang menyerahkan diri ke polisi saat itu. Ketika diinterogasi suruh menceritakan kejadian itu. Jadi si korban itu memang dia habis membunuh langsung menyerahkan diri ke kepolisian gitu kan. Langsung diinterogasi. Nah, narasumber ini rupanya dia ada di lokasi TKP waktu si pelaku ini diinterogasi oleh polisi. Pengakuan pelaku itu begitu kejadiannya. Sadis, saya bilang sadis. Nah, itu mayat tersebut diangkat, udah dibawa ke polisi, selesai. Nah,
Yang paling saya nggak suka dengan peristiwa itu, saya sendiri ini setelah kira-kira 1 bulan dari kejadian tersebut, di lokasi kejadian itu saya pernah mengalami kejadian mistis di luar nalar lah. Pertama kalinya saya mengalami peristiwa seperti itu, pertama kalinya. Ceritanya, saya baru pulang malam dari desa sebelah. Waktu itu dengan teman saya berdua naik motor. Karena jam 1 malam, jalan tersebut adalah akses jalan pintas mau ke desa saya. Nah, karena mau mengambil jalan pintas, mau nggak mau, saya harus melewati jalan itu. Saya sudah berpikir nih sama teman, jalan itu pernah ada peristiwa pembunuhan. Tapi kalau saya muter, alangkah jauhnya, sudah jam 1. Akhirnya saya nekat memberanikan diri melewati jalan yang bekas peristiwa pembunuhan tersebut. Kata teman saya, ngapain lewat sini? Ya gimana lagi? Ini jalan terdekat kita untuk sampai rumah cepat. Enggak, kata teman saya kan gitu. Enggak, kenapa? Saya takut. Takut. Kita kan berdua, kata saya. Ngapain takut? Yaudah kamu aja yang di depan, kata teman saya kan naik motor tuh. Yaudah kamu yang di depan. Yaudah, akhirnya saya di depan tuh bawa motor. Selama perjalanan situ, mau lewatin situ, sebenarnya perasaan saya tuh udah nggak enak pokoknya, merinding, udah campur aduk lah pokoknya. Tapi saya nekat karena saya pingin cepet pulang sampai rumah waktu itu, karena udah jam 1 itu. Ternyata bener, pas di tempat lokasi kejadian pembunuhan itu kan, itu agak nanjak tuh jalannya, agak licin jalan tanah. Tiba-tiba motor saya tuh berhenti, mati di situ seketika, mati. Saya sudah pikirannya udah nggak karu-karuan. Ketika motor itu berhenti, saya tuh merasa leher saya ini kayak ada yang noel gini. Saya bilang sama teman saya, jangan bercanda lah, kata saya. Ngapain kamu noel? Agak suram gitu kan, remang-remang. Kamu jangan noel kayak gitu, saya jadi merinding, kata saya kan gitu kan. Kata teman saya pengen noel, saya lu diem aja. Nah, penasaran saya kan. Teman saya bilang dia nggak noel saya, tapi saya ngerasa kayak ditoel. Waktu itu saya memberanikan diri untuk menengok ke belakang, mau membuktikan benar apakah teman saya atau bukan. Saya udah curiga itu. Nah, saya nengok. Ketika nengok, astagfirullahaladzim, bener dugaan saya, feeling saya benar. Begitu saya nengok, jadi di kan pinggir-pinggirnya pohon karet itu, pohon karet. Jadi di pinggir-pinggir pohon karet itu kan remang-remang, waktu itu jalannya remang-remang. Saya melihat sosok, ngeri pokoknya. Sosok tersebut itu persis kayak korban pembunuhan tersebut yang saya lihat waktu itu. Jadi berdiri gitu kan, mukanya ini pucat, baju ini sobek-sobek berlumuran darah. Udah gak karu-karuan pokoknya lah wujudnya, udah gak karu-karuan pokoknya. Nah begini posisinya. Nah saat itu saya melihat seolah-olah tangannya itu seperti melambaikan begini, seperti melambai-lambai gini. Waktu itu saya sudah panik, takut, nggak karu-karuan. Saya engkol motor itu, bolak-balik, nggak mau hidup. Saya engkol motor udah nggak mau hidup. Teman saya itu, perasaan saya, dia pingsan waktu itu. Akhirnya apa? Saya jatuhin motorku, saya lari sekenceng-kencengnya. Perasaan itu saya lari itu udah kenceng, soalnya udah jauh, perasaan udah jauh lari itu. Udah capek ngos-ngosan. Nah,
udah lega, pikir saya kan udah jauh. Ketika saya nengok ke belakang lagi, ternyata saya masih di lokasi kejadian tersebut dan saya masih melihat sosok tersebut. Saya beranikan diri waktu itu, saya tenangkan, saya mau berdoa, ya Allah, berilah perlindungan ya Allah, kata saya kan. Langsung saya membaca surat Al-Falaq di tempat itu. Selesai 3 kali saya membaca surat Al-Falaq itu, alhamdulillah sosok tersebut menghilang. Akhirnya saya bangunin lagi motor itu, saya tonton, saya empol, hidup, jalan. Nah, 20 meter dari tempat kejadian saya berhenti. Saya teringat tuh, astagfirullahaladzim, teman saya tertinggal yang masih pingsan tadi. Akhirnya saya standarin motor, saya balik lagi dengan perasaan yang gak karu-karuan, tapi saya tetap beranikan diri karena saya ingat teman saya pingsan di tempat itu. Saya balik lagi. Ketika sampai di tempat kejadian, rupanya teman saya tuh nggak ada di situ, sudah nggak ada. Sontak panik lagi saya kan, ya Allah, kata saya, teman saya ini di mana? Tadi perasaan saya dia tuh begitu melihat sosok tersebut dia langsung pingsan di situ. Udah, saya nggak bisa mikir lah waktu itu kemana dia ini, apa dibawa si sosok tersebut atau kayak mana gitu kan. Saya bingung. Akhirnya udahlah, saya balik lagi cari besok pagi aja karena saya sudah merinding terus kan. Hanya saya tinggal aja, rencana saya mau saya pulang besok pagi atau saya ke desa nanti, saya mau ngajak warga untuk nyari teman saya. Saya naik motor lagi 10 meter saya naik motor, berhenti saya karena di gorong-gorong depan saya itu kan ada gorong-gorong, ada orang jongkok di atas gorong-gorong itu kayak bayangan hitam itu. Karena waktu itu lampu motor saya kan langsung mati itu, karena saya robohin mati, jadi kan cuman agak remang-remang gitu. Astagfirullahaladzim, kata saya, ini apa lagi gitu. Tapi saya tetap nekat, saya beranikan pelan-pelan. Ternyata yang ada di gorong-gorong itu teman saya. Saya berhenti. Saya tanya, lah kamu kapan kesininya? Bukan kamu tadi pingsan? Enggak, saya nggak pingsan. Saya tadi cuma kaget, jatuh. Nah, waktu begitu jatuh, kata dia tuh, dia langsung lari duluan rupanya. Pas waktu saya panik, dia lari duluan. Aduh, kata saya, kamu ini nggak setia kawan. Kawan mau pingsan karena ketakutan di sana, kamu mau lari duluan. Ya gimana, saya juga takut, kata teman saya kan gitu. Waduh. Nah, dari peristiwa itu, saya itu ada mungkin sekitar 1 minggu lah, saya nggak bisa ketakutan itu, kayak trauma gitu. Jadi mau keluar malam itu ngeri, takut itu. Ada kurang lebih 1 minggu lah. Itulah kejadian atau peristiwa yang saya alami sendiri waktu itu. Cuman ya alhamdulillah, memang segala sesuatu itu kita membutuhkan ketenangan. Ketika kita mengalami kejadian apapun, kuncinya itu tenang, jangan panik. Karena kalau kita panik berlebihan, otak kita tuh nggak bisa mikir kita mau ngapain. Tapi ketika kita mencoba untuk tenang, setenang-tenangnya, disitulah kita bisa berpikir mencari jalan solusi untuk keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Terima kasih atas waktunya mau mendengarkan ceritanya Mas Cokro. Mudah-mudahan cerita ini tidak membuat sahabat-sahabat semua takut, tapi ini hanyalah pengalaman, berbagi cerita, dan mudah-mudahan bisa menghibur sobat-sobat semua. Tetap berpikiran positif, jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.